kali ini aku akan membahas film yang berjudul Under Wraps. Film ini bercerita tentang mumi yang hidup kembali setelah tidur ribuan tahun. Penasaran kan? Mana mungkin mumi hidup lagi? Jadi tanpa berlama-lama, yuk langsung aja ke alur ceritanya. Film diawali ketika ada dua orang anak laki-laki yang sedang nonton film di bioskop. Mereka bernama Billy dan Gil. Namun, Gil malah keluar ruangan karena kesal film yang ditonton adalah film horor. Sebelum pulang, mereka mampir ke toko yang menjual kostum Halloween. Pemilik tokonya bernama Bazi. Billy berkata bahwa dia membutuhkan kostum untuk Halloween, dan setelah selesai mereka pun pulang. Sesampainya di rumah, Billy makan malam bersama ibu dan pacar barunya yang bernama Teddy. Sepertinya Billy tak menyukai lelaki ini seluruh, karena dari raut wajahnya terlihat sinis dan kemudian dia malah pergi masuk kamar. Kemudian ibunya menyusul dan memberi penjelasan bahwa Teddy adalah pria yang baik. Namun Billy berpikir bahwa dia dan ibunya akan baik-baik saja tanpa kehadiran orang lain di kehidupannya. Tiba-tiba Gil menelpon Billy dan memberitahu bahwa tetangga di seberang rumahnya yang bernama Tuan Kubot sedang memindahkan barang yang terlihat seperti peti mati. Keesokan harinya, Billy dan Gil pergi study tour ke sebuah museum bersama guru dan teman-teman sekolahnya. Lalu seorang murid baru bernama Amy diminta bergabung dengan Billy dan Gil oleh guru mereka. Dan mereka pun saling berkenalan. Mereka melihat barang-barang peninggalan Mesir kuno di museum tersebut. Di sana terdapat peti mati dan mumi wanita yang berusia ribuan tahun. Petugas berkata ada satu mumi lagi yang merupakan pasangan dari mumi wanita itu, Slur. Namun sayangnya mumi itu menghilang karena dicuri oleh seseorang. Setelah pulang sekolah, Billy dan Gil menceritakan kejadian yang mereka lihat di rumah Tuan Kubot dan meminta bantuan Amy untuk menyelidikinya. Setelah mendengar ceritanya, Amy berpikir bahwa mereka menemukan mumi yang hilang. Mereka pun segera pergi ke rumah Tuan Kubot, namun Billy dan Gil tidak berani masuk ke dalam. Dan Amy bilang bahwa mereka akan menyelinap nanti malam, Slur. Singkat cerita, hari telah gelap. Mereka menyelinap masuk ke rumah Tuan Kubot. Lalu di dalam, Gil tak sengaja menemukan peti mumi dan membukanya. Ketika Gil akan menyentuh kalung mumi, mumi itu malah terjatuh. Kemudian sinar bulan menyinari kalung mumi tersebut. Dan Gil terkejut karena mumi itu bergerak dan terbangun. Sampai akhirnya mumi menemukan mereka dan berusaha mengembalikan senter milik Billy. Amy yang paling berani dari ketiganya berusaha mengerti maksud mumi yang tidak ingin menyakiti mereka. Tiba-tiba Kubot datang dan mereka segera keluar dari sana. Kubot terkejut melihat rumahnya berantakan dan melihat mumi yang dicurinya hilang. Setelah Billy dan yang lainnya berhasil kabur, mumi mengikutinya dengan jalan yang khas seperti orang yang terkena stroke, Slur. Karena mereka tak mungkin mengembalikan lagi ke rumah Kubot, Billy terpaksa harus membawanya ke rumah. Billy masuk ke rumah dan memastikan bahwa mumi tidak terlihat oleh ibunya. Setelah sampai di kamar, mumi ketakutan dengan benda-benda milik Billy. Kemudian ibunya datang ke kamar mengantarkan pizza karena Billy belum makan. Bagusnya si mumi ngumpet di belakang pintu, Slur. Lalu Billy mengajari mumi makan pizza. Namun si mumi malah menyukai saus pedas dan meminumnya begitu saja. Setelah itu mereka pergi untuk tidur. Keesokan harinya, Billy pergi ke sekolah dan meninggalkan mumi sendirian di rumah. Mumi berjalan-jalan di rumah dan ketakutan ketika melihat bayangan dirinya di kaca. Dia benar-benar merasa takut dengan benda yang ada di rumah itu dan tak sengaja keluar rumah. Setelah pulang sekolah, mereka menyadari bahwa mumi menghilang. Mereka panik lalu pergi keluar untuk mencarinya. Ternyata mumi berjalan-jalan di luar dan orang-orang mengira bahwa dia adalah orang yang sedang memakai kostum Halloween. Lalu dia melihat gambar Ratu Mesir di sebuah bus. Tanpa sengaja perbannya malah tersangkut.
Terlihat Billy dan teman-teman pergi mencari Mumi. Kembali lagi ke Mumi yang masih tersangkut di bus. Dia terseret begitu jauh sampai akhirnya perban itu terputus. Secara tak sengaja dia sampai di museum lalu dia masuk ke dalam. Sebelum dia masuk, Billy dan teman-teman telah melihat si Mumi. Kemudian mereka menyusul Mumi. Terlihat Mumi sedang melepas rindu bersama kekasihnya. Namun karena tak aman, Billy memujuk Mumi untuk pergi dari museum tersebut. Lalu mereka pergi ke toko Bazi untuk meminta pendapatnya. Awalnya Bazi tak percaya, namun setelah melihat kalung yang dipakai Mumi, lalu dia akan mencoba menerjemahkannya dan akan mengabari mereka setelah tahu jawabannya. Di sisi lain, Kubot menemui Miss Raven. Miss Raven adalah seorang yang akan membeli Mumi itu. Dia kesal karena Mumi itu malah hilang dan menyuruh Kubot untuk mencarinya. Singkat cerita, ketika Billy dan teman-teman telah selesai mengerjakan tugas sekolah, dia dihubungi oleh Bazi. Bazi mengatakan bahwa kalung itu aktif karena terkena cahaya bulan dan membuat Mumi itu hidup selama 3 hari. Dan di hari ketiga, Mumi harus kembali ke petinya atau jika tidak, dia akan lenyap menjadi abu selur. Akhirnya mereka sepakat untuk menolong Mumi dan kembali ke rumah Kubot untuk mengambil peti Mumi. Tapi Kubot memindahkan peti itu ke tempat lain. Besoknya Kubot mendatangi tempat Billy dan teman-temannya berkumpul dan memperlihatkan inhaler punya Gil. Kubot juga sudah tahu bahwa mereka yang mencuri Mumi. Billy dan teman-teman berusaha kabur namun mereka malah terkepung. Kubot dan anak buahnya diserang Mumi dan kemudian Mumi, Billy dan teman-teman bisa kabur selur. Setelah mengetahui bahwa Muminya hidup, Kubot merasa akan lebih mahal jika dijual. Pintar kan dia? Di perjalanan mereka ketemu dengan pacar ibunya Billy. Lalu Amy bertanya apakah melihat sebuah mobil yang pergi dari rumah Kubot? Dan Teddy berkata bahwa mobil itu pergi ke sebuah pabrik yang sudah tidak dipakai. Hari itu Kubot menanyakan Billy kepada ibunya dan menjawab bahwa Billy dan teman-teman akan pergi ke pesta Halloween. Saat di pesta, Kubot datang mencari Mumi dan ternyata Mumi sedang berjoget dengan gerakan khasnya yang lucu. Lucu sekali ya si Mumi ini selur. Balik lagi ke Mumi yang tertangkap oleh Kubot. Dia mencabut kalung Mumi yang kemudian Mumi tertidur kembali. Lalu Kubot membawanya kabur. Billy dan yang lain mencoba mengikuti Kubot. Kubot ternyata memperlihatkan Mumi ke Miss Raven bahwa Muminya hidup dan ingin menjual Mumi itu dengan harga tinggi. Kemudian Billy dan yang lain sampai di tempat itu, namun Gil malah pergi karena merasa takut. Lalu mereka masuk dan sialnya malah tertangkap. Tak lama datang Gil merebut kalung Mumi dan memakaikannya kembali. Mumi itu hidup kembali selur dan menyerang anak buah Kubot dan kemudian kalah semua. Saat akan mengambil peti, mereka melihat petinya hancur dan kemudian mereka segera pergi ke museum karena pasti di museum ada peti nganggur. Sampai di museum, Mumi menjebol pintu. Sebelum benar-benar tidur kembali, Mumi menghidupkan dulu kekasihnya, bertemu dan melepas rindu karena telah lama berpisah karena tertidur ribuan tahun. So sweet, terharu jadinya deh. Take care, Harold. Setelah itu, Mumi pamitan sama Billy dan teman-teman. Mumi berkata dia sangat senang bertemu dengan Billy dan yang lain. Kemudian Mumi dan kekasihnya tidur kembali untuk ribuan tahun dan film pun berakhir. Hatur nuhun semuanya sudah menonton alur cerita ini. Semoga suka dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya.